Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Mbak Yuni Sara. Tepuk tangan dong buat Mbak Yuni Sara. Nah, kalau dari Mas Indu sebagai seorang jurnalis yang juga mengamati musisi seperti Mbak Yuni Sara, menurut Mas Indu seperti apa sosok Yuni Sara? Ini menarik banget ya kalau kita bahas Yuni Sara itu kan kadang kalau ngomongin image penyanyi yang sering mengaransemen ulang lagu-lagu hit. Jadi kalau yang bisa saya katakan gitu ya, mungkin di Indonesia nggak ada duanya gitu. Tadi dari cerita Mbak Yuni juga gitu ya, kalau misalkan sekarang yang saya tahu Mbak, musisi-musisi sekarang terutama yang sering mengaransemen ulang lagu itu yang meminta ke penciptanya gitu. Tapi ini kebalik, justru penciptanya yang lagunya sudah populer meminta untuk dibawakan oleh Yuni Sara. Akhirnya itu sebuah validasi gitu ya, kalau lagu itu memang benar-benar lagu hit. Setuju, setuju. Terima kasih. Kayak saya mau komentarin dulu kayak lagu itu memang kalau di label kita tuh udah dikasih lagu ya dari zaman dulu tuh. Ini lagu ciptaan ini. Terus menjadi diakurasi, dipilih lagu-lagunya gitu loh. Pertama kan saya nggak tahu lagu-lagu yang dikasih produser itu lagu apa aja. Saya menyanyikan lagu itu, terus selanjutnya kadang saya kalau ketemu yang menyanyi, saya kalau nyanyiin lagu ini, oh senang sekali gitu. Berarti mereka senang kalau saya bawain lagi lagu-lagunya yang senior-senior saya. Jadi saya juga ngerasa tersanjung kalau si penyanyi atau penciptanya senang saya bawain lagunya. Nah, kalau dengan situasi yang sekarang Mbak, ini kan ada pencipta dan penyanyi lagi seolah-olah lagi ada berbenturan kan tentang hak cipta nih ya kan. Malah sekarang penyanyi jadi takut nih nyanyiin lagu para pencipta. Sementara Mbak Yuni ada penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dari para musisi lain begitu dan pencipta-pencipta lain itu. Iya. Gimana melihat itu Mbak? Nggak apa-apa sih, kadang-kadang itu memang ada masanya, kadang-kadang ada sesuatu yang memang harus gaduh gitu loh. Harus gaduh untuk menjadikan satu kepastian atau satu ini. Sebenarnya dulu menyanyi itu adalah hal kegiatan yang paling freedom, yang bisa menyatukan banyak pihak, sama seperti sepak bola. Orang nyanyi bebas-bebas aja, orang mau nyanyi di mana aja bisa, orang nyanyi ini fun, kegiatan apapun tuh harus ada musik dan lain-lain. Sekarang menjadi memang agak aduh kalau Io nyanyinya yang aman aja ya gitu ya, misalnya seperti itu. Akhirnya menjadi satu ketakutan satu sama lain untuk membawakan yang akhirnya akan merugikan sebenarnya pencipta sendiri, karena aduh repot kalau bawain ini nanti ini masalahnya ini akan dampak-dampak yang akan terjadi itu akan seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman akan merasakan itu atau tidak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau buat penyanyi semua pengennya sejahtera. Semua pengennya sejahtera. Dulu kita menyanyi memang label yang membayarkan itu semuanya. Dan kita bertugas mempopulerkan lagu itu dengan apa? Promosi ke sana kemari, harus bawain lagu ini sampai ngetop. Banyak lagu yang misal kita bawain sampai mungkin kayak ribuan kali, nggak jalan-jalan juga ada juga. Ada juga yang di jalan baru dinyanyikan sebentar lagu itu menjadi populer gitu ya. Jadi kadang-kadang kita patokannya kalau misalnya nyanyi, waduh lagu gue udah dibawain di jalan nih, dibawain pemain, itu jadi kayak simbol satu. Wah lagu gue udah didengerin banyak orang, lagu gue sukses nih, lagu gue jalan nih. Semudah dan sesimpel itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu, penyanyi kan ada macam-macam nih. Penyanyi pemula, penyanyi populer, penyanyi yang ada di reguler. Kalau kita menjadi reguler kafe-kafe, itu lagu orang semua yang dibawain selama 3 jam. Terus urusannya bagaimana gitu. Kalau misalnya tidak ada kepastian. Kepastian itu kami anggap adalah kepastian hukum. Kalau sudah hukum yang sudah bicara, kita manut pasti. Kalau misalnya kita masih gaduh di antara ini apa segala macam, berarti belum sah. Jadi kita ikutin aja yang sudah ada, hukum yang sudah tertulis gitu. Jadi bukan teman-teman, kita bukan kadang-kadang ini kan ada visi, ada aksi gitu. Bukan siapa bilang kita ngehargain. Kita kalau perlu semuanya sejahtera. Zaman dulu, zaman RBT atau zaman itu mereka yang dapat, penyanyi mana dapat apa-apa. Penyanyi itu harus kerja keras gimana caranya supaya dilihat orang. Kayak misalnya Mbak tanya, resepnya apa sampai sekarang gimana? Karena saya masih ada di panggung, saya harus memuliakan diri saya sendiri. Bagaimana caranya? Ya saya harus menjaga semua itu. Saya menjaga tampilan saya supaya
orang itu layak, misalnya kita ngontrak Yuni Syara itu harus sepaket. Jadi bukan lagunya aja, bukan seorang Yuni Syaranya aja. Kadang pengen orang undang Yuni Syara, bukan laguku yang dibawain gitu. Mereka pengen lihat sayanya aja gitu loh. Orang kan taunya Yuni pernah nyanyi berlima, 5 wanita itu. Ada 5 wanita. Padahal 3 bidadari itu kan lebih duluan kan. Aduh Mas, itu tau gak Kang, itu nyanyi jobnya banyak banget. Yang 3 bidadari itu kan. Iya, tapi kita nggak ambil, gak ada yang mau turun harganya, Bo. Paramita Rusady, Desi Ratnasari, Yuni Itu Syara. lagu Kidung. Nah, Berapa sih bayaran termahal trio bidadari Sebenarnya itu? bukan masalah gini. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi tim, kita memang harus turun harganya. Supaya itu terjadi. Kalau kita masing-masing matokin, gue tetap di sini, ini di sini, menjadi sulit. Akhirnya bubar ya Mbak karena itu ya? satu single doang. Satu single aja. Oke. Nah kalau Mas Dandi gimana Mas? Melihat Mbak Yuni Syara dengan segala potensinya dari dulu sampai sekarang dan sebagai musik arranger, memang semagnetik itu ya seorang Yuni Syara, Mas? Mbak Yuni itu kenapa dia tahan bertahun-tahun menghadapi banyak up and down di pekerjaan, karir dan kehidupan itu karena beliau tuh berasal dari Batu. Apa? Memang Batu kota Batu kan maksudnya? Dia cuma bercanda. Apa batu apa nih? Coba. Jadi tahan gitu. Jadi Oke. sosok yang aku kenal ya, terutama cara menghargai hidup tuh. Entah kenapa kita selalu satu frekuensi di sini. Untuk urusan di luar musik ya mungkin ya gitu. Sekali-sekali mungkin Kak Yohana kalau main ke rumah Bunda ya, itu berasa tuh di situ. Apa yang ada di situ tuh auranya kayak kita kembali pulang rumah. Gitu. Dan itulah yang menjadi vibe tema konser secara suasana nanti di 3553 itu katanya konser Yuni Syara di situ tuh ingin membawa para penonton itu seperti kembali ke rumah. Rumah itu hal yang paling jujur. Kita itu paling jujur kan di rumah ya. Mau bangun tidur, kadang-kadang orang bilang ring satu gue tuh sahabat. Enggak, ring satu kita itu adalah Mbak yang kerja di rumah. Setuju. Mbak ya. Jadi yang tahu Setuju. polosannya kita, tahu kita lagi mood atau tidak apa segala macam, ya itu hal yang terjujur dari semua itu adalah rumah gitu loh. Justru itu. Saya membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Saya yang ketenang, saya yang Dia yang dikasih. ditendang sama Kade gitu. Tapi kok dia nggak pernah duet kan? Nah, saya berharap tadinya di konser ini harus tampil luar biasa berdua ini. Kami tidak pernah malu untuk menceritakan bahwa kami itu kesulitan-kesulitan yang kita jalani di Jakarta. Orang lihat Yuni Syara, Krisdayanti itu sekarang, dulunya dong. Dulu perjalanan kami tuh dulu wah luar biasa. Tapi yang sebenarnya yang lebih hebat itu Mama. Ya. Gimana caranya dia mikir besok kami makan apa, sekolahnya bagaimana dan Pernah lain-lain. sesusah apa memang ya Mbak? Kalau pas di Batu sih memang kami oke lah. Maksudnya di Batu tinggal di rumah besar, yang kami tuh termasuk pejabat publik, maksudnya ada wedana, apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi pas saat pindah ke Jakarta, kami tinggal di gang kan ada gang normal ya. Ini gang kecil banget gitu ya. Terus kita diajak Mama jalan, kok kita lihat jalannya gang, jalannya kecil banget sih Ma. Karena di Batu gede, terus udah gitu lah, halaman besar, rumah besar gitu. Terus kok masuk ke jalan kecil sih Ma gitu. Terus Tato berhenti di rumah petak gitu. Terus Mama bilang, ya kita tinggal di sini gitu. Kita diem, saya sama Yanti diem, tapi terus kita berdua, gitu. Ya gitu. Nanti kita kasih tanaman, kita kasih ini. Dan dari rumah petak itu udah ada tanaman rumah saya. Yang menghiasi petakan-petakan itu yang membedakan rumah petak satu dan rumah petakan kedua itu adalah pohon palem dan tanaman-tanaman gantung. Nah, yang diceritain Kang Oman tadi yang masalah tempat tidur, kasur aja nggak masuk, Mbak. Jadi kasur tempat tidur itu kalau kita beli nggak masuk karena saking kecilnya. Jadi kita harus bikin di dalam rumah petak itu. Jadi yang tidur itu memang Mama sama Yanti, saya ngalah di kakinya mereka. Nah kan ada lemari. Lemari kalau dikasih pintu akan sulit lagi. Lemari kasih korden. Jadi kalau pas bangun saya sering ada di dalam tempat tidur itu karena ketendang kakinya Mama Yanti. Dalam lemari. Pemirsa harus tahu ya, teman-teman anak-anak muda harus tahu. Memang semuanya itu berproses. loh. Berproses, jangan lihat sekarang, lihat dulunya dong, lihat dulu. Iya. Iya nggak sih?
Kalau Mas Indo? Nih, menarik ya ketika ngomongin gang kecil gitu ya. Akhirnya Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Nah yang ingin aku tanyakan, pernah nggak sih sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi ada di titik, mungkin kalau nggak karena musik, aku nggak kuat gitu. Kayak enggak deh. Kayak saya itu dari dulu tuh kayak gini nih. Saya itu udah terlanjur hidup, jadi saya harus nerusin. Apapun kondisinya. Enak nggak enak gitu. Kayak fase-fase pertama saya menikah itu saya kaget. Kok kayak gini gitu loh. Mungkin sih kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Selanjutnya saya menjadi berpikir, oh Tuhan itu kalau mau ngasih hadiah, kita emang harus gitu, harus di tempatnya gitu. Jadi setiap kali saya dapat kesusahan, misalnya saya kayak lagi di bawah banget gitu perasaan saya. Aduh ini Tuhan mau ngasih apa ya? Mikirnya udah gitu aja. Kalau sempat kehilangan identitas diri, misalnya identitas diri itu dalam artian misalnya, saya dulu sempat punya ciri khas tertentu gitu. Oh Yuni Syara yang rambutnya pendek, oh Yuni Syara yang nyanyi tali satu, oh Yuni Syara lipstiknya ini, oh ini di pasar Klewer apa segala macam itu. Ini daster Yuni Syara, ini apa segala macam. Banyak gitu perintilan-perintilan yang menyebutkan ininya Yuni Syara, ininya Yuni Syara, ini Yuni Syara. Banyak hal-hal yang melekat di entah yang saya pakai itu menjadi kayak semacam trademark atau menjadi ciri khas dari Yuni Syara. Bahkan di salon-salon tuh ada gambar contoh foto untuk potong rambut itu. Karena aku salah satu korban ke Yuni Syaraan. Yang berondol pernah ya? ya? Yang pendek ya? Karena pernikahan saya mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak fair sama Tuhan, sama Gusti Allah. Karena saya juga mendapatkan rezeki juga dari situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.